Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft bagian yang ke-92 dan sekaligus juga video saya yang ke-942 di channel ini, kita akan melihat formula seperti yang juga pernah kita buat di video nomor 91. Namun agak beda ya. Kalau yang di video nomor 91 formula dalam arti menjumlah, misalnya 9 ditambah 6 ditambah 5 berarti 15, 20 ya. Jadi 9 tambah 6 15 tambah 5 20. Nah sekarang kalau misalnya 6 ditambah 8 ditambah 2 ya, berarti rata-ratanya berapa, atau yang berbeda lainnya, misalnya ada sejumlah barang tertentu secara acak dihitung jumlahnya berapa, itu nanti akan kita simak di video yang berikut ini. Untuk lebih singkatnya mari kita simulasikan bersama-sama. Yuk. Iya, ini di layar adalah apa yang telah kita buat pada video nomor 91, di mana telah kita hitung baik secara vertikal maupun horizontal. Jadi kalau ada tabel seperti ini, kita sudah bisa menghitung totalnya berapa dan seterusnya. Sekarang kita akan ganti membuat tabel lagi. Tabel ini sebetulnya perannya lebih ke memudahkan kita di dalam memperagakannya atau membuat laporannya lah gitu ya. Kita akan membuat misalnya, nah ini di sini. Nah karena tabel itu nanti jadi ada perlu trik juga ya. Karena dia menghitungnya itu berdasar sel ya. Jadi kalau saat ini kita mempunyai 6 kolom, kemudian ini kita punya 8 baris, 6 kali 8, otomatis kalau kita secara vertikal, baris ini akan dihitung dari atas. Padahal misalnya begini, atau untuk lebih mudahnya saya akan membuat lagi seperti ini, yaitu 6 kali 1. Ini kita ulangi aja lah ya. Kita hapus saja tabel ini, kita undo. Nah, kita akan buat lebih dulu ini trik, nanti bisa kita siasati, karena bagaimanapun yang namanya Microsoft itu untuk ketik-mengetik, hitung-hitungan, menghitung, mengkalkulasi segala macam itu ranahnya Microsoft Excel. Namun demikian kita juga ada baiknya untuk mengetahui sebelumnya, intinya kita beralih ke Excel secara lebih fokus ya. Nah, kita mulai. Saya akan membuat tabel 6 kali 1. Di sini nama-nama barang. Misalnya kita punya sepatu, sandal, kaos, baju, celana, dan satu lagi misalnya buku, gitu aja ya. Ada 6 macam barang. Dimana ke 6 macam barang ini, kalau kita sisipkan lagi satu tabel, ini nggak mungkin, ini berimpit ya. Maka ini kita enter. Tentang jaraknya itu nanti supaya agak eh, mepet itu nggak usah dipikir sementara. Kita akan membuat tabel lagi 6 kali, ya sekalian 6 kali
8. Nah, ini antara tabel yang di atas dengan ini kan terlalu jauh jaraknya, kita bisa di sini delete. Nah, tapi dia akan menyatu, ya kan? Dia menyatu di situ. Maka sementara kita abaikan ya. Jadi triknya ini kita abaikan, nanti dibuat menyatu setelah perhitungannya eh, selesai. Nah, supaya seru, ini akan kita sisipkan satu kolom di sebelah kiri ya. Kita sisipkan insert column left. Nah, ini juga insert column left. Anda akan jelas setelah jadi ini. Nggak pas ini. Karena memang rancangannya itu kalau dari awal lebih bagus. Tapi nggak ada masalah sih, ini kita tinggal atur levelnya disesuaikan aja. Nah, semacam ini. Udahlah, ini sudah pas. Kalau ini kurang rapi ya. Sementara dianggap rapi gitu aja. Karena konten kita itu bagaimana ini misalnya bulan. Oke, kita akan menghitung disingkat aja Jan, Feb, Mar, APR, Mei, Juni, ya, eh Juli sampai 7 bulan. Kemudian di sini totalnya berapa? Ini agak beda dengan sum yang di video nomor 91, tapi kita akan menghitung rata-rata penjualan misalnya, penjualan suatu produk itu. Ini kita buat rata-rata. Ini kita buat rata kanan. Katakanlah pada bulan Januari sepatu kita buat bulat aja ya. 50, 60, 70, 30, lalu 90, 20, dan eh, 50 lagi gitu. Ini 20, 30, 80, 70, 60, ada 90 juga. Kemudian 30. Di sini 60, ya kita acak aja nggak apa-apa. Ini contoh ya, nanti tentu Anda akan menyesuaikan dengan kenyataan data yang Anda pakai, tentunya disesuaikan macam ini. Ya, kita lanjut ya. Nah, macam ini. Kemudian kita rapikan boleh, supaya center di tengah, Anda boleh macam ini. Ya, kalau data tampak rapi gitu kan kita membacanya enak gitu. Kalau kita sebagai operator komputer misalnya, itu pimpinan membaca itu nyaman. Itu tentu kaitannya dengan bonus-bonus macam. Oke, ini cara rapi ya. Nah, sekarang kalau kita hitung secara matematis biasa, ini 110, 110, 210, 300, 370, 370 dibagi 7. Ya. Itu berapa? Biar dia yang hitung.
berarti 50 koma gitu. Kita coba hitung. Caranya bagaimana seperti kemarin di video nomor 91. Harusnya di dalam layout ini ada function fx sebetulnya. Tapi karena ini versi 365 dia tidak dimunculkan lagi karena apa? Karena sudah termaktub di sini AI. Ini ada gambar lampu penerang gitu, pencerahan lah. Artificial intelligence itu kecerdasan buatan, tapi dia dipakai untuk help sebetulnya. Sebenarnya dia nggak cerdas penuhnya cerdas, tapi lebih ke saat ini kan sedang marak atau sedang tren yang namanya eh, ChatGPT itu ya semacam itu. Tapi ini miliknya Microsoft yang diincludekan di Microsoft Office termasuk Microsoft Word ini. Ya, kita klik di sini. Ini tujuannya kalau kita kehilangan jejak untuk ribbon yang ada di situ, maupun icon-iconnya nggak ada misalnya, termasuk misalnya iseng ya menyimpan. Nah, ini ada disimpan di sini menu. Jadi menu-menu itu kalau anggap saja nggak ada semua hilang itu masih aman di sini. Atau print cetak misalnya. Atau file. Nah, ada semua di sini. Itu dalam tanda petik kecerdasan karena dia menyimak ya dalam miliknya dia sendiri. Nah, tentang bahasan yang kita buat sekarang adalah membuat rata-rata ya tetap formula. Nah, formula ini kalau Anda perhatikan dia itu tidak cerdas ya, dibanding dengan idealnya dia memberi tell me what you want to do itu kan sebetulnya karena memang sekali lagi Microsoft itu dirancang untuk ketik mengetik bukan hitung-hitung. Nah, itu ranahnya Microsoft Excel. Nah, tetapi ada formula di sini. Ya. Nah, ini sum itu sudah kita bahas di video nomor 91. Kalau kita akan menghitung rata-rata ya ini sumnya kita ganti average. Hmm. Jadi tulisan sum kita ganti average. Tulisnya average. Udah. Nah, maka karena nanti masuk ke ini kan di kolom sepatu ya, nanti masuk ke kolom sendal, kaos, baju, celana, dan buku. Maka ini boleh Anda kontrol A, kemudian Anda tekan kontrol C. Ya, nah ini karena sudah siap di kolom sepatu, kita klik OK. Nah, sudah muncul 50 koma. Demikian yang di sini Anda cukup tetap harus masuk ke insert function, ke layoutnya di function simpelnya fx itu. Ini kan formula fx itu nanti juga Anda semakin terdalam di dalam Microsoft Excel besoknya. Kita klik di sini. Nah, ini kita tinggal Ctrl V di kolom formula. Gitu. Yang ini juga sama. Silahkan setelah ini Anda coba juga ya. Jadi tidak hanya menyimak di video ini, tapi Anda betul-betul berperan aktif untuk meningkatkan kinerja pekerjaan Anda. Ya. Apa terlepas apakah Anda kerja untuk diri sendiri untuk orang lain. Itu nggak penting. Yang penting Anda kompeten itu yang menjadi target kita. Ini juga untuk celana di sini. Oh, ini harus dihapus terlebih dulu ya. Seperti paste. Sebenarnya tidak harus paste juga ya, karena Anda juga boleh, walaupun ini formula standarnya kan sum, boleh aja SUM itu ganti average. Ya, demikian. Ya. Sehingga ini kalau rumusnya sudah jadi, ini kan artinya sepatu itu dalam 7 bulan ini rata-rata penjualannya 52, hampir 53, tinggal 54. Kaos 61, baju 61 juga nih kebetulan sama nih. Kebetulan aja ya. Tapi karena ini angka-angka yang diacak ya, random aja gitu. Jadi banyak hal-hal kebetulan semacamnya. Celana 52 hampir sama dengan sepatu dan buku 57. Jadi ternyata paling banyak adalah kaos dan baju. Oh, gitu.
Oke, kalau sudah seperti tadi saya katakan, sebenarnya ini tidak perlu macam itu. Ini boleh dijadikan satu ini nggak apa-apa. Ya, sejak awal terus sudah bisa disatukan. Dampak dari pemenggalan itu kan jadi nggak rapi ini, garisnya nggak rapi. Nah, Anda boleh aja dengan feeling ini boleh di setting. Ini juga ya macam itu, merapikannya begitu ya. Nah, udah rapi. Nah, ini juga oke. Nah, ini juga dirapikan, ini harus sebagai finishing. Tapi sejak awal harusnya sudah menyatu. Demikian silahkan dicoba. Jadi ini yang disebut sebagai average. Formula average. Masih ada satu rumus lagi yang disediakan oleh Microsoft, yaitu yang con. Tentu akan kita bahas secara khusus di video terpisah saja. Pada fokus. Silakan dicoba. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan kinerja Anda sehingga pekerjaan semakin menjadi efektif dan efisien. Kalau Anda berkesan dengan apa yang saya sampaikan, silakan share supaya banyak teman, relasi, atau siapapun yang menerima video ini juga terbantu untuk meningkatkan kompetensinya. Sehingga mereka semua seperti halnya kita harus kompeten, karena hanya orang-orang yang kompeten yang dapat eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ikuti terus video-video saya supaya Anda semakin kompeten. Sampai jumpa di dalam video-video saya berikutnya. Salam saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.